Hai, bagi kalian penikmat alur film, kami punya karya sebuah review alur film. Sebagai rekomendasi film berkualitas segala genre, action, komedi, romance, film perang, dan kisah nyata, hingga film skifi. Nah, jika kalian tertarik, bisa gabung dan dukung channel kami, yaitu ABP Movie. Di sini, ABP Movie akan mereview segala alur film secara utuh yang akan menemani waktu luang kalian. Langsung saja cek channel kami ABP Movie. Linknya ada di deskripsi ya. Salam ABP Movie. Barcelona siap tukar bek muda dengan gelandang Manchester City. Xavi Hernandez sebagai pelatih baru naksir dengan pemain timnas Spanyol ini. Manchester City memboyongnya dari Valencia dan kini Barca ingin memilikinya. Namun harga Ferran Torres tak akan murah. Seperti dilansir Marca, Man City kemungkinan hanya akan melepasnya dengan transfer 70 juta euro. Kondisi keuangan dan peraturan La Liga sulit untuk memuluskan langkah Barcelona lakukan transfer itu. Maka itu Barcelona mencari alternatif pemasukan. Kabarnya Barcelona siap memasukkan Sergio Dest dalam transfer Ferran Torres. Soalnya Dest salah satu bek yang disukai Josep Guardiola. Barcelona memperoleh peluang pertamanya pada menit ke-25. Tembakan Sergio Dest dari jarak dekat usai menerima umpan Ansu Fati masih melayang di atas mistar. Barcelona tentu sudah memperhitungkan soal potensi kehilangan Sergio Dest. Seperti diketahui, Barca sudah membawa pulang Dani Alves. Dia bisa dijadikan alternatif di bek kanan. Satu hal yang memberatkan yaitu operasi Sergi Roberto. Ini boleh jadi pertimbangan Barca untuk memasukkan Dest dalam bursa transfer, kecuali Barca bisa memboyong Cesar Azpilicueta. Sebelumnya CEO Barcelona Ferran Reverter sudah mengeluarkan pernyataan Barca bisa belanja di bursa transfer Januari dan Juli nanti. Dia optimis klub masih bisa belanja pemain. Tak ada keraguan Barcelona akan belanja pemain di Januari dan musim panas, katanya. Kami juga yakin bisa memperpanjang kontrak Dembele. Ini butuh waktu lebih lama karena kami harus melihat detailnya. Dia pemain terbaik. Bos Man City Pep Guardiola terpesona dengan performa Bernardo Silva. Manajer Manchester City Pep Guardiola terkesan dengan performa anak asuhnya, khususnya saat mereka menang 2-1 atas Aston Villa Kamis 2 Desember kemarin. Gol spektakuler Silva pada menit ke-43 membuat The Citizens memenangkan laga, dan Guardiola menegaskan bahwa tidak ada pemain lain yang seperti dia di Liga Premier. Tak hanya di laga tersebut, di pertandingan-pertandingan sebelumnya Silva juga selalu menjadi pembeda. Dengan dia seringkali melakukan pergerakan dan membuka ruang yang bisa membuat rekannya mencetak gol. Bernardo Silva adalah yang terbaik, kata Guardiola dalam konferensi persnya. Dia adalah yang terbaik sejak 2 atau 3 musim lalu dan dia juga yang terbaik saat ini. Dia memiliki kemampuan khusus untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan bola. Dengan bola, Anda harus kembali ke saat kami memenangkan Liga Premier 2018-2019 dengan 98 poin. Tinjau videonya, Anda akan melihatnya seperti dia sekarang ini. Pemain internasional Portugal tersebut telah tampil 19 kali di semua kompetisi, mencetak 5 gol dan 2 assist untuk City. Selain itu, dia juga sukses membawa timnya melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Meski The Citizens masih akan melakoni laga terakhir mereka di fase grup menghadapi RB Leipzig Rabu 8 Desember mendatang. Silva juga mengantarkan City berada di peringkat kedua klasemen Liga Premier dan terus membuntuti Chelsea yang berada di puncak klasemen. Laporte kembali, bagaimana Man City bisa bermain melawan Watford? Juara Liga Premier saat ini memiliki sejumlah absen untuk pertandingan Rabu melawan Aston Villa, tetapi masih berhasil mengamankan 2-1 dengan Ruben Dias mencetak gol pembuka dan Bernardo Silva mencetak gol kemenangan akhirnya dengan cara yang luhur. Kyle Walker, Ilkay Gundogan, dan John Stones semuanya melewatkan pertandingan Villa dengan apa yang digambarkan sebagai niggles.
Dan tidak jelas pada saat ini apakah mereka akan lulus fit untuk Watford. Ada berita positif untuk Guardiola minggu ini ketika Phil Foden dan Jack Grealish kembali ke skuad matchday melawan Aston Villa. Meskipun hanya yang terakhir yang berhasil keluar dari bangku cadangan melawan mantan klubnya. Aymeric Laporte akan kembali melawan Watford setelah menjalani skorsing. Henderson akan menjadi starter di gawang di belakang 4 bek yang kemungkinan besar terdiri dari Joao Cancelo, Ruben Dias, Aymeric Laporte, dan Alexander Zinchenko. Fernandinho memulai permainan di Villa di lini tengah, tetapi ia mungkin keluar. Dengan Phil Foden diminta untuk bermain lebih dalam di lini tengah bersama Rodri dan Bernardo Silva. Riyad Mahrez tidak memiliki gol atau assist atas namanya dalam 4 pertandingan terakhir, sehingga dia bisa menjadi pemain yang akan dilewatkan jika Grealish diterima kembali ke starting 11. Guardiola nggak mau pusing sama badai cedera. Manchester City terus berada di papan atas Liga Inggris sampai pekan ke-14. City menempel ketat Chelsea di puncak klasemen Liga Inggris dengan minus 1 poin. Namun City juga tidak aman, Liverpool di bawahnya juga hanya selisih 1 poin. Di bulan Desember ini, total Manchester City akan menjalani 7 laga di Liga Inggris dan 1 laga di Liga Champions. City sudah meraih 3 poin saat kalahkan Aston Villa 2-1 pada Kamis 2 Desember kemarin. Selanjutnya, City akan menghadapi Watford 5 Desember, Wolverhampton 11 Desember, Leeds United 15 Desember, Newcastle United 19 Desember, Leicester City 26 Desember, dan Brentford 30 Desember. Liga Champions akan menghadapi Leipzig 8 Desember di laga terakhir fase grup. Manchester City kini lagi ditinggal Kevin De Bruyne karena butuh waktu untuk fit setelah sudah negatif Covid. Setelah itu John Stones dan Ilkay Gundogan juga mengalami cedera. Manajer Pep Guardiola awalnya pusing dengan badai cedera yang biasa dialami klub-klub Liga Inggris jelang akhir tahun karena jadwal padat. Namun kini Guardiola sepertinya sudah punya solusi. Dokter tim bilang pemain ini tidak bisa main, yang ini juga, yang itu juga. Saya hanya berharap mereka cepat pulih, terangnya seperti dilansir dari BBC. Pep Guardiola mengaku dirinya akan memakai jasa pemain akademi. Guardiola pun percaya dengan potensi anak-anak muda Manchester City. Jadi ya sudah, kami nanti akan membawa pemain akademi dan mempercayakan kepada mereka, tutupnya. Prediksi Mimin, Manchester City menang 4-0 versus Watford. Manchester City akan menghadapi tuan rumah Watford pada pekan ke-15 Liga Inggris Minggu 5 Desember 2021. Pertandingan di Vicarage Road ini dijadwalkan kick-off pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Watford masih belum konsisten bersama sang pelatih baru Claudio Ranieri. Sejauh ini mereka kalah 5 kali dan cuma menang 2 kali dalam 7 pertandingan bersama ex-pelatih Chelsea dan Leicester City tersebut. Watford selalu kalah dalam 2 laga terakhirnya. Setelah dipukul tuan rumah Leicester 2-4, mereka ditaklukkan sang tamu Chelsea 1-2. Sementara itu, City masih terus konsisten meraih kemenangan. 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi dilalui tim besutan Josep Guardiola dengan hasil optimal. Terkini, City menjinakkan Aston Villa racikan Steven Gerrard 2-1 di Villa Park berkat gol-gol Ruben Dias dan Bernardo Silva. Watford sepertinya bakal menjadi korban mereka yang selanjutnya. Adapun prediksi Mimin, Man City bakal menang versus Watford dengan skor 4-0.